Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana adab seorang wali terhadap tetangganya yang seorang majusi. Pelajaran mengenai perbuatannya yang mulia terhadap tetangganya meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi, bagaimanakah ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Kisah yang pertama bercerita tentang Imam Abu Hanifah yang hendak menagih hutang kepada tetangganya yang seorang majusi. Pada suatu hari, ketika Imam Abu Hanifah yang sedang bergegas ke rumah seorang majusi untuk menagih hutang kepadanya, sesampainya di rumah si majusi itu, beliau malah tidak sengaja menginjak sebuah najis. Ketika Imam Abu Hanifah berusaha membersihkan najis tersebut, najis itu justru terlempar dan melekat di tembok rumah si majusi itu. Beliau pun kebingungan. Jika najis ini tidak kubersihkan, tembok rumah majusi ini menjadi kotor karenanya. Akan tetapi, jika ku bersihkan pun, maka pasir-pasir yang melekat di tembok rumah ini akan berjatuhan, ujar beliau di dalam hati. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu rumah si majusi, dan tak lama kemudian seorang budak membukakan pintunya. "Tolong sampaikan kepada tuanmu jika Abu Hanifah menunggunya di depan pintu," ujar Imam Abu Hanifah kepadanya. Melihat Imam Abu Hanifah, si majusi segera meminta maaf karena ia belum mendapat melunasi hutangnya. Pikirnya beliau hendak menagih hutang kepada si majusi. Imam Abu Hanifah lantas berkata kepadanya, "Sekarang ada permasalahan yang jauh lebih penting." Beliau pun menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar penuturan beliau, si majusi berkata, "Akulah yang terlebih dahulu harus membersihkan diriku." Saat itu juga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim yang baik. Kisah yang selanjutnya bercerita tentang Sahal bin Abdullah yang bertetangga dengan seorang majusi yang menyembah api. Pada suatu hari, ketika toilet si majusi bocor dan airnya yang kotor merembas ke atap rumah Sahal. Setiap hari, Sahal meletakkan bejana di bawah atap tersebut untuk menampung rembasan yang kotor. Malam harinya beliau membuang air rembasan itu tanpa sepengetahuan seorang pun. Hal ini beliau lakukan selama bertahun-tahun. Ketika Sahal sakit mendekati ajalnya, si majusi menjenguknya dan melihat najis yang menetes ke bejana tersebut. Ia pun bertanya, "Apa yang menetes di atap rumahmu ini?" "Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan hal ini kepada seorang pun. Akan tetapi, kulihat ajalku telah dekat. Dan aku khawatir orang lain tidak dapat melakukan apa yang kulakukan ini. Maka terpaksa kuceritakan kepadamu. Dan setelah ini terserah apa yang akan engkau lakukan. Kotoran yang menetes dari atap rumahmu ini berasal dari toilet rumahmu. Selama bertahun-tahun aku menampungnya di bejana itu dan membuangnya di malam hari agar tidak seorang pun yang mengetahuinya." Jawab Sahal terbata, "Tuanku Sahal, selama bertahun-tahun engkau memperlakukan aku seperti ini, padahal aku bukan seorang muslim. Tolong julurkan tanganmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah."
Setelah menyaksikan keislaman tetangganya, Sahal pun meninggal dunia. Sahabat beriman, demikianlah kisah para wali yang dapat kita sampaikan mengenai bagaimana adab kita dalam bertetangga, meskipun kita memiliki perbedaan keyakinan. Islam dalam sebuah agama yang penuh kasih sayang. Di dalam kehidupan ini, manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka berdampingan dengan manusia lainnya dalam sebuah tatanan masyarakat yang majemuk. Demi menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat yang harmonis dan penuh cinta, maka Allah mensyariatkan setiap muslim untuk berbuat baik kepada tetangganya, muslim maupun kafir, dekat maupun jauh. Bahkan Allah mencantumkan permasalahan ini di dalam Al-Quran. Allah mewahyukan, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sayangnya, pengamalan nilai-nilai Islam semakin langka. Ajaran yang penuh kasih ini pun tertutup oleh perilaku umatnya yang jauh menyimpang dari ajaran Allah. Bagaimana tidak? Betapa banyak di antara kita yang mengabaikan tetangganya dan hidup untuk dirinya sendiri. Padahal Rasulullah telah bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak tetangga antara lain adalah, jika dia sakit, maka engkau menjenguknya. Jika dia meninggal dunia, maka engkau mengantarkan jenazahnya. Jika dia meminjam sesuatu kepadamu, maka engkau meminjamnya. Jika dia melakukan suatu perbuatan yang menodai kehormatannya, maka engkau tutup aibnya. Jika dia memperoleh kebaikan, maka engkau ucapkan selamat kepadanya. Jika dia mendapatkan musibah, maka engkau turut berduka cita. Jangan membangun rumahmu lebih tinggi dari rumahnya, kecuali dengan izinnya, sebab akan menghalangi udara memasuki rumahnya. Jangan mengganggunya dengan aroma kualimu, kecuali jika engkau memberinya sedikit masakan tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, jika engkau membeli buah-buahan, maka berilah dia. Jika engkau tidak mampu memberinya, maka bawalah masuk buah-buahan tersebut ke rumahmu secara sembunyi-sembunyi, dan jangan biarkan anakmu membawanya keluar, sehingga anak tetanggamu merasa iri. Hadis riwayat Muslim. Berbuat baik kepada tetangga dapat kita lakukan dengan melakukan 4 hal berikut. Yang pertama, membantunya dengan segenap yang kita miliki. Yang kedua, tidak mendambakan apa yang ia miliki. Yang ketiga, tidak mengganggunya. Dan yang terakhir, bersabar atas gangguannya. Bahkan Rasulullah menjadikan tetangga sebagai tolak ukur kebaikan dan keburukan seseorang. Pada suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar saya dapat mengetahui bahwa saya ini baik atau buruk?" Jika engkau mendengar tetanggamu berkata bahwa engkau baik, maka engkau adalah baik. Dan jika engkau mendengar tetanggamu berkata bahwa engkau adalah buruk, maka engkau adalah buruk.
Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani.